Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari, NIM 710141813. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah podcast, di mana podcast itu sendiri nanti saya akan membahas mengenai guru abad 21. Nah, mungkin teman-teman di sini udah pernah mendengar ya, sebenarnya apa sih itu guru abad 21? Jadi, pada dasarnya guru abad 21 itu sebenarnya merupakan tantangan yang harus dihadapi bagi calon-calon guru seperti saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan mengulas sedikit kenapa sih kita perlu mempersiapkan sejak dini untuk menghadapi tantangan sebagai guru di abad 21 itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, sebagai seorang calon guru tentunya kita harus bisa mempersiapkan semaksimal mungkin bagaimana nantinya kita dapat menjadi guru yang profesional. Di samping itu, seperti yang kita tahu, di era kemajuan informasi, teknologi, dan juga komunikasi yang semakin berkembang seperti saat ini, itu menuntut seorang calon guru untuk bisa mengikuti, untuk bisa menyesuaikan atau beradaptasi. Nah, dalam podcast kali ini kita nanti akan bahas tentang guru di abad 21. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa sih kita itu membahas guru abad 21? Karena gini teman-teman, di abad 21 itu sendiri itu banyak sekali perubahan yang terjadi. Seperti di tahun ini kita sudah merasakan banyak sekali hal-hal, baik itu berkaitan dengan kemajuan teknologi maupun bisnis dan bidang sektor lainnya, termasuk yang sedang kita hadapi dan sedang kita lawan, yaitu di tengah pandemi seperti saat ini. Jadi buat teman-teman yang masih di rumah ataupun masih menjalankan aktivitas, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa jaga imun, dan tetap semangat dan sehat selalu. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita, bahwa guru di abad 21 itu memang sangat kompleks ya. Jadi seperti yang kita tahu nih, bahwa guru itu memiliki suatu tugas atau wewenang yang lebih dominan, terutama untuk memberikan pendidikan kepada peserta didik. Peserta didik itu siapa sih? Peserta didik iaitulah anak-anak bangsa, calon-calon pemimpin bangsa nantinya. Nah, kenapa kita bahas guru di abad 21 itu sendiri? Karena nanti pada abad 21 itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul. Seperti halnya nanti akan ada persaingan antar dunia, persaingan antar bangsa itu akan semakin meningkat. Kenapa? Karena dunia itu semakin sempit nih teman-teman. Kenapa sih kok bisa dikatakan dunia itu semakin sempit? Apalagi nanti di abad 21. Karena nanti di abad 21 itu nanti seluruh informasi, seluruh komunikasi, kemajuan informasi dan komunikasi serta teknologi itu tidak dapat teralihkan. Jadi seluruh kemajuan informasi, teknologi, komunikasi itu tidak dapat terbendung. Kenapa? Karena di era yang semakin maju seperti ini itu menuntut kita, terutama sebagai calon guru, untuk bisa beradaptasi dengan teknologi atau kemajuan teknologi yang ada. Jadi di abad 21 sebagai calon guru kita perlu mempersiapkan sejak dini. Persiapan apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama itu terkait dengan kompetensi guru yang harus kita miliki. Jadi, nanti di abad 21 bukan hanya kita sekedar mengajar seperti guru biasa. Bukan, teman-teman. Tetapi, kita lebih kepada mengasah kemampuan atau skill kita, kompetensi kita untuk bisa bersaing di dunia yang semakin maju di abad 21. Jadi, kompetensi apa yang kita harus miliki, capaian apa yang harus terpenuhi, skill apa, kemampuan apa yang harus kita miliki sebagai calon guru, itu penting untuk mulai dirintis dari sekarang teman-teman. Karena kalau kita tidak bergerak cepat untuk menghadapi tantangan di era selanjutnya, kita akan tenggelam dimakan zaman. Jadi tidak mungkin ya seorang guru itu tidak bisa mengajarkan peserta didiknya
Apalagi bisa saja terjadi murid itu lebih pintar dari gurunya. Ini bukan dari segi ini lebih ke pengetahuan tentang teknologinya atau kemampuan skill tentang teknologi, terus pengasahan kemampuan informasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa lebih bergerak cepat ya kalau di abad 21, dan tentunya mulai dirintis dari sekarang. Kenapa sih kita itu perlu memperhatikan kompetensi di abad 21? Karena di abad 21 sendiri itu kemajuan sangat pesat. Jadi segala informasi bisa diakses oleh setiap orang, baik itu informasi dari dalam negeri maupun informasi dari luar negeri. Jadi penting bagi kita untuk bisa menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan kemajuan teknologi, karena kita sebagai calon guru harus memiliki kualitas sebagai pendidik yang profesional. Jadi untuk menjadi seorang pendidik yang profesional diperlukan latihan, diperlukan persiapan yang benar-benar matang. Jadi sebelum mencapai di abad 21, kita harus bisa menjadi seorang calon guru yang benar-benar siap untuk menghadapi tantangan zaman. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di abad 21 nanti, itu guru bukan hanya sekedar mengajar di kelas, terus memberikan materi, tugas, dan sebagainya, itu bukan. Tapi di sini, guru itu dituntut untuk memiliki kemampuan lebih. Kemampuan dalam menciptakan suatu akselerasi atau percepatan. Seperti yang kita tahu bahwa di abad 21 memang kemajuan yang begitu pesat menuntut seseorang untuk bisa menguasai ya. Kalau tidak nanti tadi ya seperti yang sudah saya jelaskan akan tenggelam dimakan zaman. Kita akan kalah, tergerus oleh kemajuan teknologi dan informasi serta komunikasi yang memang tidak bisa terbendung ya, dan harus kita jadikan sebagai suatu pedoman atau semangat kita untuk bisa maju memperbaiki kualitas diri sebagai calon pendidik atau calon guru yang profesional. Nah teman-teman, di dalam mempersiapkan atau merintis untuk menjadi calon pendidik yang profesional itu diperlukan pengembangan. Nah, kenapa sih pengembangan ini penting? Karena di dalam pengembangan itu sendiri nanti akan dibentuk suatu kelompok atau pembimbing dalam suatu sekolah ya. Misalkan ada suatu komunitas. Nah, di situ nanti kita akan mulai berdiskusi apa sih sebenarnya persiapan atau tantangan yang harus kita persiapkan sejak dini, terus kompetensi apa yang harus kita penuhi dan belum tercapai, harus kita bekerja sama, berdiskusi, saling membantu sama lain untuk bisa mencapai kompetensi yang sesuai dan diharapkan di guru abad 21. Nah, untuk kompetensi di abad 21 sendiri itu diperlukan tadi pengembangan untuk meningkatkan profesionalitas seorang guru. Jadi perlu diperhatikan, nah di dalam suatu menyusun pengembangan untuk peningkatan profesionalitas guru itu diperlukan suatu dukungan. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita sebagai calon guru itu harus memiliki suatu rancangan yang nanti dituangkan dalam program-program yang akan dilakukan oleh guru. Jadi semisal ada kumpulan komunitas suatu guru dalam suatu sekolah ataupun sekolah-sekolah yang memang ada, jadi tidak semua ada karena itu tergantung dari anggotanya, jadi guru masing-masingnya gitu ya. Nanti bisa disusun suatu program, nanti kita akan tuangkan dalam program-program pemerintah gitu ya. Kita bisa akselerasi semuanya itu dari situ. Untuk apa sih? Untuk tujuannya peningkatan profesionalitas guru. Jadi dalam pelaksanaan program itu tentunya bukan semata-mata murni dari tangan kita ya. Jadi sebagai calon guru kita harus perlu yang namanya berkoordinasi, baik itu dengan pihak internal maupun dari pihak pemerintah. Kalau pemerintah itu sifatnya lebih ke eksternal. Jadi kita memiliki program, kita menyusun suatu program, kita sampaikan kepada pihak internal, diterima, kita sampaikan kepada pihak pemerintah supaya nanti dijadikan suatu program untuk pengembangan profesionalitas guru untuk menghadapi tantangan di abad 21.
Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa tantangan di abad 21 itu benar-benar harus dihadapi dengan persiapan yang sangat matang, karena memang diperlukan skill dan keterampilan lebih serta kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. Karena apa ya teman-teman? Karena seorang guru itu lebih dominan perannya dalam membentuk suatu circle atau lingkaran di kemajuan teknologi. Jadi seperti yang kita tahu bahwa anak atau peserta didik itu dititipkan oleh orang tuanya kepada guru. Jadi guru mau tidak mau harus bisa memberikan pendidikan sebaik mungkin, apalagi dengan melihat kondisi atau tantangan di abad 21, kita harus bisa bersikap atau memiliki tingkat profesionalitas yang lebih seorang guru. Bukan hanya mengajar, tetapi kita harus bisa memberikan akselerasi percepatan buat anak-anak atau peserta didik itu mampu mengejar ketertinggalan ataupun mampu menyesuaikan atau beradaptasi dengan kemajuan teknologi serta informasi yang berkembang di abad 21. Nah, di dalam melakukan suatu pengembangan atau program pengembangan peningkatan profesionalitas guru tersebut, tentunya kita harus memperhatikan hal-hal yang penting. Salah satunya adalah bagaimana struktur program tersebut, struktur organisasinya, terus bagaimana alokasi waktunya, terus bagaimana aktivitas sesi per kegiatannya. Dari awal sampai akhir kita harus benar-benar rancang dengan matang. Kalau suatu program atau suatu kegiatan atau aktivitas yang dirancang secara matang dan benar-benar terstruktur secara sistematis, itu pasti nantinya hasilnya pun akan tidak jauh berbeda dengan persiapannya. Jadi memang suatu kegiatan harus matang ya persiapannya, agar hasilnya pun juga maksimal. Jadi seperti itu. Karena memang kemajuan teknologi di abad 21 yang sangat pesat, yang sangat tidak bisa terbendung ya, terutama sebagai calon guru, kita harus memiliki tingkat profesionalitas yang tinggi untuk bisa menghadapi, untuk bisa mengayomi anak-anak atau peserta didik. Karena kita sebagai calon guru ya tugasnya memang itu memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka. Kalau kita bisa jadi teladan contoh yang baik buat mereka, tentunya nanti anak-anak bangsa akan memiliki masa depan yang baik, akan mengurangi tingkat moral atau degradasi moral mereka gitu ya. Karena seperti yang kita tahu, kemudahan akses dalam segala hal ini membuat mereka itu memiliki kebebasan tersendiri. Tapi kalau kebebasan itu dibentengi dengan rasa atau pendidikan karakter, pendidikan moral yang baik dari guru maupun orang tua, maka anak akan bisa menyaring informasi, oh ini baik, oh ini tidak baik, seperti itu ya. Karena sebagai guru tentunya kita memberikan pendidikan yang terbaik buat peserta didik, ya kita harus siap menghadapi segala tantangan yang ada di dunia ini ya, terutama di abad 2001. Nah, tadi saya sudah jelaskan mengenai bagaimana cara kita untuk bisa menghadapi tantangan di abad 2021. Kenapa hal ini penting? Karena kita sebagai calon guru itu harus tahu bagaimana nanti persiapan kita. Kalau kita ingin menjadi seorang pendidik, apa yang harus kita persiapkan dengan matang, terus apa yang harus kita punyai, skill apa yang harus kita asah dari sekarang untuk bisa menghadapi tantangan guru di abad 21. Nah, karena abad 21 itu merupakan salah satu tantangan yang besar buat calon guru untuk bisa bersama-sama mendidik peserta didik untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, untuk menjadi manusia yang lebih cerdas ya. Cerdas dalam artian untuk menyaring informasi yang masuk, bukan hanya kita menerima saja, tetapi kita harus pilih mana yang baik buat hidup kita, mana yang tidak. Seperti itu. Jadi kita harus bisa memberikan kontribusi terutama untuk dalam hal mendidik ya, peserta didik sebagai calon penerus bangsa untuk memiliki karakter, untuk bisa kreatif, inovatif, terus bisa memiliki kemandirian, itu sangat penting sekali. Dan kita juga harus memiliki kemampuan atau skill teknologi.
Jadi kalau kita tidak bisa menguasai, bagaimana nanti anak didik kita? Jadi seperti itu. Karena di abad 21 itu memang diperlukan orang-orang yang bisa tanggap cepat akan perubahan, terutama dalam hal segi informasi dan komunikasi yang saat ini memang kita tahu semuanya serba online. Jadi memang orang yang tadinya tidak bisa misalkan menggunakan Zoom harus dituntut untuk bisa, terutama guru. Yang tidak bisa menggunakan Classroom harus bisa, yang tidak bisa misalnya belum pernah menggunakan Gmeet harus bisa. Jadi semuanya itu butuh yang namanya proses belajar. Jadi sebagai calon guru kita harus terus belajar untuk menata masa depan yang lebih baik. Kita harus terus mengembangkan potensi dan kemampuan yang kita miliki untuk bisa menjadi guru yang profesional. Tentunya diimbangi dengan kemampuan kita dalam menjaga keimanan juga, karena di tengah problematika permasalahan yang berubah-ubah seperti di abad 21 nanti bahkan ada terjadi pemanasan global, terus terjadi krisis ekonomi, terus terjadi persaingan yang besar antar negara, baik itu dunia sektor perekonomian, bisnis dan lain sebagainya, itu pasti terjadi. Jadi sebagai calon guru kita harus siap menghadapi tantangan tersebut. Kita harus persiapkan sejak dini, kita harus rintis sejak dini, kita harus bisa mengasah skill dan kemampuan kita sejak dini untuk bisa menghadapi tantangan guru di abad 21. Nah, mungkin itu saja, sekian podcast saya kali ini. Saya harap semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Apabila ada salah-salah kata, saya meminta kritik dan saran dari teman-teman dan dari semuanya. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.